Kami persilakan Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kembali kita mau datang ke hadapan Tuhan, minta supaya penyertaan Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan pengertian, pewahyuan kepada setiap kita, supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan hari ini Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami meminta Roh Kudus yang memberi pengertian, pewahyuan, pengurapan atas kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan. Dan biar Roh Kudus yang menyadarkan kami, menguatkan kami, menegur kami lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Pakai setiap kami anak-anakmu yang hari ini bersekutu beribadah via Tuhan Yesus, Zoom ini, biar kiranya kasih Tuhan, tangan Tuhan menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kehadirat-Mu, Tuhan Yesus, kehadiran-Mu menyentuh kami secara pribadi di tempat kami masing-masing hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita bisa kumpul kembali bersekutu walaupun lewat Google ya atau Zoom ini ya, tapi percayalah kasih Kristus, kehadiran Kristus tidak akan pernah membatasi kuasanya untuk menjamah kita. Yang setuju katakan amin. 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 Ya baik, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya akan bawakan seri firman Tuhan, tema firman Tuhan, yaitu hidup bijaksana di masa pandemi. Nah, hidup bijaksana di masa pandemi. Ternyata untuk kita bijaksana, tidak hanya cukup kita punya pengalaman yang banyak, untuk bisa jadi bijaksana dalam kehidupan ini, tidak hanya cukup kita punya cerita-cerita masa lalu atau belajar banyak. Untuk hidup bijaksana nggak hanya cukup kita punya titel yang banyak, tetapi kalau hidup bijaksana yang sesuai firman itu, yaitu seperti apa yang hari ini kita akan dengarkan bersama-sama. Maka saya menulis dalam satu kata-kata atau satu kalimat begini, Bapak Ibu, saya menulis. Pondasi dasar hidup orang percaya itu tidak dapat ditentukan dengan lamanya bergereja atau dengan lamanya dia berdoa, tetapi pondasi dasar hidup orang percaya adalah waktu dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi pondasi dasar kehidupan kita orang percaya ini bukan karena kita lama bergereja atau lamanya kita berdoa atau juga mungkin lamanya kita berpuasa, tapi dasar pondasi kehidupan anak-anak Tuhan yaitu bagaimana dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab menyatakan sangat sederhana sekali bagaimana kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bijaksana dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita bisa hidup bijaksana seperti apa yang firman Tuhan katakan. Coba kita lihat, kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal ke-7. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, sekali lagi. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ayat 25, turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Wow, ini firman Tuhan dasar loh Bapak Ibu. Ini perumpamaan yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat keturunan orang Yahudi. Perumpamaan yang sangat simpel dan sederhana. Saya nggak perlu pakai bahasa aslinya, bahasa Yunani. Tetapi kalau kita lihat, ini sangat sederhana sekali. Bahwa Matius pasal 7, 24-27 jelas sekali, ini sangat sederhana kata-katanya. Kalau saya mau katakan dengan simpel dalam bahasa sehari-hari gini, kalau kita dengerin firman Tuhan dan melakukannya, kita ini sama seperti orang bijaksana. Ya, kita ini sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi kalau kita mendengar perkataannya dan tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang bodoh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat 27 jelas itu katakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari Bapak Ibu kita lihat, ada dua orang yang membangun rumah yang bagus, mungkin yang indah, yang minimalis, ataupun model-model lain yang kelihatan dipandang mata bagus. Tetapi lihat, pokoknya suatu bangunan itu pasti didasari oleh pondasi yang sangat kuat. Semakin tinggi rumah itu, pondasinya pun harus semakin kuat. Nah, kekuatan pondasi inilah yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dengar firman-Ku dan melakukannya, kamu orang bijaksana. Tapi kalau kamu mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya, kamu orang bodoh. Kemudian turunlah hujan. Hujan ini saya lambangkan, saya pertandakan sebagai berkat. Dan banjir, angin badai ini bicara soal penderitaan. Nah, berkat dan penderitaan, berkat atau persoalan, ini bisa menjadi satu musibah dalam setiap kehidupan orang percaya kalau pondasinya nggak kuat, kalau dia nggak bijaksana. Karena banyak orang juga, orang-orang yang kaya, hidupnya nggak bijaksana. Yang ada mungkin keserakahan, yang ada mungkin keegoisan, yang ada adalah semakin dia ingin meraup kekayaannya, semakin dia menguasai. Sedangkan Tuhan memang akan memberkati hidup kita, saya percaya. Tapi kekayaan yang Tuhan beri bukan untuk dinikmati sendiri, tapi kita perlu bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dalam kekristenan, setiap kita itu anak-anak Tuhan harus hidup memiliki fondasi yang luar biasa, yang kuat, yaitu bagaimana kita bisa hidup bijaksana, bagaimana kita bisa hidup bijaksana, cuma simple. Firman Tuhan katakan di sini, dengarkan firman, lakukan firman. Nah, boleh chatting sama-sama, chatting sama teman-temannya, tuh dengar firman, lakukan firman, gitu ya. Banyak orang yang cuma dengar firman tapi tidak melakukannya. Ini jadi persoalan. Sekian tahun ikut Tuhan, sekian tahun jadi orang percaya, dia cuma dengar firman tapi sedikit yang melakukannya. Ini jadi persoalan sehingga banyak orang, anak-anak Tuhan yang gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tersinggung perasaannya, kalau bahasa sekarang gampang baper gitu ya. Gampang baper gitu. Dan ini karena kenapa? Karena dia cuma tahu firman tapi nggak pernah melakukan firman. Orang yang dengar firman dan melakukannya, maka dia akan jadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Tahukah Bapak Ibu, dalam masa-masa sekarang ini perlu kita hidup bijaksana. Kita perlu betul-betul bijaksana. Bagaimana kita bisa bijaksana? Maka firman Tuhan jelas. Yesus katakan, dengar firman aja dan lakukan firman. Maka kita akan jadi orang bijaksana. Sebab dalam setiap firman yang ditaruh dalam hidup kita, setiap firman Allah itu akan selalu menuntut kita kepada sesuatu yang baik.
Ada pencobaan pasti, ada persoalan pasti. Tapi waktu kita dengar firman dan lakukan firman, akan ada hal-hal yang Tuhan beri, ada hal-hal yang baik yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, yang menjadi persoalannya juga sekarang adalah banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini juga dalam tanda kutip pusing, stres, banyak pengusaha Kristen juga pusing dan stres. Tapi dia lupa ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita kalau kita lakukan firman. Setiap anak Tuhan pasti akan menghadapi persoalan juga, pasti akan menghadapi penderitaan. Cuma yang membedakan dia akan tetap kuat sehingga kerusakannya tidak hebat. Kalau kata firman Tuhan, kata Yesus, ada hujan, ada banjir, ada angin, tapi enggak rusak. Dia tetap berdiri kokoh. Maka seperti satu pujian mengatakan begini, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, sekalipun badai besar menghancurkan usahanya, menghancurkan pengharapannya. Tetapi ketika dia dengar firman, melakukan firman, firman menjadi sebuah kekuatan, firman itu menjadi satu penghiburan, firman Tuhan itu menjadi satu damai sejahtera, firman Tuhan itu mengangkat dia dari segala keterpurukan badai besar yang terjadi dalam hidup itu. Yang penting kita dengerin firman dan lakukan. Coba Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pegang tangan tangan kanannya taruh di dada, tangan kanan taruh di dada, terus ngomong gini, aku mau lakukan firman, bukan mau denger doang. Coba ngomong gitu sama-sama. Taruh dada di tangan, terus aku mau melakukan firman, bukan cuma denger. Makanya tadi di depan saya tulis kekuatan, dasar kekuatan hidup anak-anak Tuhan bukan terletak pada banyaknya ke gereja, banyaknya doa, banyaknya ibadah. Tapi waktu dia dengerin firman Tuhan dan lakukan, itulah kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan dan melakukannya, ada dampak yang luar biasa. Ini yang saya mau beritahukan kepada Pak Do. Ada dampak yang luar biasa ketika kita dengar firman dan melakukan firman sehingga kita jadi orang-orang bijaksana. Apa sih dampaknya kita mendengar firman dan dampaknya kita melakukan firman? Maka yang pertama firman Tuhan jelas katakan begini. Yang pertama, Allah tidak akan menumpahkan sakit penyakit seperti yang ditumpahkan kepada orang Mesir. Coba kita lihat Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 26. Ini dampak daripada kita dengerin firman dan lakukan ya. Bukan cuma dengar, tapi kita juga harus melakukan. Nah, coba kita lihat Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman Tuhan jelas katakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, dahsyat. Tepuk tangan buat firman Tuhan, Bapak Ibu, yang luar biasa. Jadi ini firman Tuhan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi waktu kita mendengar dan melakukan firman, maka Allah tidak akan menumpahkan sakit penyakit seperti yang ditumpahkan kepada orang-orang Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu bayangin, pada waktu bangsa Mesir ngalami 10 tulah, waktu air menjadi darah,
di seluruh Mesir itu air semua jadi darah. Tapi di negeri pilihan umat Allah, di Gosen pada waktu itu, air tetap bisa diminum. Waktu orang Mesir tidak bisa minum air karena air jadi darah. Di tempat di mana Allah menaruh orang-orang percaya, orang pilihannya, bangsa Israel tetap meminum air bersih. Di saat di Mesir dipenuhi oleh lalat ikat, di tempat yang dipilih Allah atau di Gosen tidak ada lalat ikat. Pada waktu ada kematian anak sulung di Mesir, cuma di tempat pilihan Allah lah di Gosen. Orang-orang percaya. Tidak, maka percayalah. Tidak akan ada yang Allah tidak akan menumpahkan satu penyakit seperti yang ditumpahkan kepada orang Mesir. Wow. Yang kedua ini dampaknya. Dampak yang kedua, kalau kita itu dengerin firman Tuhan dan melakukannya, maka yang kedua gini, Allah akan memberikan pembelaan kepada kita, atau kita ini akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Keluar pasal 23 ayat 22. Coba Bapak Ibu buka lagi firman Tuhannya. Ya, ini firman Tuhan hari ini saya berharap menjadi peneguhan, kekuatan, penghiburan bagi setiap Bapak Ibu yang ada di PD Mulia, sehingga Bapak Ibu tetap antusias, tetap bersemangat di tengah situasi pandemik yang hari ini tidak menentu, tidak jelas, tetapi jadilah orang bijaksana dengan mendengar dan melakukan firman, maka ada hal-hal yang kita terima. Yang kedua, kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Coba lihat Keluar pasal 23 ayat 22. Keluaran 23 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan, sekali lagi, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku, kata Tuhan, akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Wow, luar biasa. Jadi ini adalah ucapan Allah yang dinyatakan kepada orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Percaya nggak Bapak Ibu kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Yang percaya boleh tunjuk jempolnya. Ya. Kalau Bapak Ibu percaya dalam pilihan Tuhan, tunjukkan jempolnya kayak begini Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu adalah orang yang percaya, ya kan? Kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh, maka waktu Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Allah katanya, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan setiap lawan. Allah akan menjadi pembela. Maka nggak usah marah kalau ada orang sama kita. Nggak usah marah kalau ada orang yang fitnah kita. Nggak usah marah kalau ada orang hina kita. Nggak usah marah kalau kita disikut sini, sikut sana dalam pekerjaan kita. Nggak usah marah kalau ada kompetitor atau saingan-saingan dalam usaha kita yang menjatuhkan kita. Kalau kita mendengar firman dan melakukannya, Allah yang jadi pembela kita, berkat Allah akan tetap diberikan kepada kita. Setiap kita percaya, katakan amin. Wow, dasar luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini baru yang kedua, ada banyak dampaknya Bapak Ibu. Yang ketiga dampak ini, bahwa waktu kita mendengar firman dan melakukannya, maka firman Tuhan terus kata gini, waktu kita mendengar firman dan melakukannya, maka Tuhan akan membuat baik keadaan kita dan keluarga kita. Nah, dalam Ulangan jelas pasal 12 ayat 28 di situ dikatakan, Ulangan pasal 12 ayat 28 dengan 12 ayat 28 jelas mengatakan gini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila kau melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Waktu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Allah akan membuat baik keadaanmu dan baik keadaan anak-anakmu. Wow, luar biasa. Jadi pemeliharaan Tuhan atas keluarga kita, atas istri kita, atas suami kita, atas anak-anak kita, atas cucu mantu kita, semuanya dibuat baik kalau kita dengerin firman dan melakukannya.
Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, dampak yang keempat, kalau kita dengar firman Tuhan melakukannya, maka kita akan dilepaskan dari kemiskinan. Ulangan 15 jelas mengatakan, ayat 4-5. Ulangan 15 ayat 4-5 jelas mengatakan, saya akan bacakan Bapak Ibu biar cepat, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Asal saja engkau mendengarkan baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, tidak akan ada orang miskin di antaramu kalau kau sungguh-sungguh dengar suara Tuhan dan engkau akan melakukan firman Tuhan. Maka sekali lagi nggak akan ada kemiskinan di antara. Tuhan akan memelihara hidupmu. Wow, luar biasa firman Tuhan. Asal kau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia setiap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Saya Bapak Ibu berharap setiap jemaat Tuhan, dimanapun engkau ada, dimana kau dipekerjakan, dimana kau tinggal, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati karena kehadiranmu. Engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya akan kasih satu lagi yang terakhir. Dampak daripada kita mendengar dan melakukan firman. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menyayangi kita. Tuhan akan mengangkat derajat kita. Dan Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Ulangan 30 ayat 2, ayat 3 dan ayat 9 jelas mengatakan demikian. Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai 3 dan kemudian lompat ayat 9 mengatakan demikian. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Wow. Bapak Ibu, kalau kita dengar firman dan melakukannya, maka dia akan memulihkan keadaan. Dia akan menyayangi engkau. Dia akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan. Dia akan memberkati pekerjaanmu, usahamu, buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Tuhan akan berkati. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih ayat itu sudah dimunculkan luar biasa. Baik, catat baik-baik ini, taruh dalam loh hatimu, dalam loh pikiranmu. Dan kemudian kau lakukan firman Tuhan ini, kau dengar firman Tuhan ini dan lakukan pada hari ini. Maka ini semuanya akan jadi bagian setiap kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sangat bersemangat sekali menyampaikan firman ini. Karena begini Bapak Ibu. Saya mau menyadarkan kembali atau mengingatkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Masalah boleh ada. Inflasi boleh ada. Moneter boleh ada. Tapi jangan lupa janji Tuhan masih tetap berlaku hari ini. Bagi saudara dan saya. Maka Bapak Ibu yang saya mau sadarkan. Ada janji Tuhan dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa dilupakan, yang tidak diingkari oleh Tuhan, dan janji itu berlaku, dan janji itu kalau kita lakukan firman, dengarkan firman Tuhan, akan kita terima dalam hidup ini. Maka sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun nanti ke depan, kita nggak tahu bahwa ke depan terjadi apa. Harga ini udah mulai naik semuanya, dan kita nggak tahu krisis moneter terjadi atau tidak karena dampak perang Rusia dan Ukraina. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu, yang saya tahu firman Tuhan katakan ini, janji Allah tetap berlaku dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu saya katakan ini. Saya berharap Bapak Ibu boleh ingat ini. Allah begitu sangat amat serius ingin memberkati hidupmu dan hidupmu. Maka dia berjanji
Dan janji Allah itu disertai dengan sumpah kepada nenek moyang. Siapa nenek moyang setiap kita? Nenek moyang setiap kita adalah Abraham. Setiap orang yang telah menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham, kata Galatia pasal 3. Dan dia berhak untuk menerima janji Allah dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu berhak untuk terima janji Allah. Janji Allah yang tadi saya coba jabarkan. 6 ini janji Allah akan kita peroleh. Asal kita dengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Ulangan pasal 30 ayat 239 ini ya, pasal 30 ayat 2, ayat 3 dan ayat 9 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya lebih enak saya bacanya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau kamu dan keturunanmu mau kembali kepada Tuhan Allahmu dan dengan sepenuh hati mentaati perintah-perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini, ayat ketiga berkata gini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka Tuhan Allahmu akan mengasihi kamu. Kamu akan dibawanya kembali dari bangsa-bangsa di mana kamu dicerai-beraikan dan dijadikan makmur kembali. Wah. Kita akan dijadikan makmur kembali Bapak Ibu oleh Tuhan. Dan ayat 9 berkata ini, Tuhan Allah akan membuat semua usahamu berhasil. Semua usahamu dibuat Allah berhasil. Kamu akan mempunyai banyak anak dan banyak ternak, ladang-ladangmu akan berhasil yang berlimpah-limpah. Tuhan dengan senang hati menjadikan kamu makmur Bapak Ibu. Dengan senang hati Tuhan akan menjadikan kita makmur. Wow, luar biasa. Asal dengar firman dan lakukan Bapak Ibu. Maka taruh lagi tangan di dada. Terus bilang sama diri sendiri, aku mau melakukan, bukan cuma mendengar. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang mau mendengar dan melakukan firman, boleh acung jempol lagi. Iya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat terakhir saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini ayat terakhir. Ya, kata firman Tuhan jelas di sini dikatakan dalam Yakobus, ya. Yakobus pasal 1 ayat 22 boleh ditampilkan. Nah, kita baca sama-sama ya walaupun saya nggak dengar, tapi kalau ada yang buka speakernya juga boleh, nggak apa-apa. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22. Ini firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu ya, ini firman Tuhan yang ngomong. Yakobus pasal 1 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yakobus pasal 1 ayat 22. Saya akan akasih baba hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu Menipu diri sendiri. Wow. Jadi kalau banyak orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang cuma tahu firman tapi tidak melakukannya, firman jelas berkata kita sedang menipu diri sendiri. Maka tahu sendiri Bapak Ibu, kalau penipu mendapat imbalannya apa? Pasti hal-hal yang buruk, pasti hal-hal negatif, masa depan hancur, masa depan rusak. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada dalam komunitas persekutuan doa mulia ini, adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka yang kelima tadi saya sebutkan akan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi orang-orang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Di masa apapun, sesulit apapun, sedalam apapun penderitaan, seberat apapun penderitaan, kalau kita dengar firman dan melakukannya, kita sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang masih Tuhan beri bagi kami. Untuk kami bisa beribadah walaupun lewat media Tuhan Yesus. Tapi kami percaya apa yang kami lakukan hari ini, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ujian yang telah kami naik menjadi persembahan yang haru di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, boleh mengajar kami, menegur kami. Tuhan menantang kami untuk kami melakukan setiap firman Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mendengar firman, yang hanya sekedar tahu firman, tapi kami menjadi anak Tuhan, orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan firman jelas katakan dalam ayat terakhir Yakobus pasal 1 ayat 22. Kalau kami hanya menjadi pendengar saja, tapi tidak melakukan, kami sedang menipu diri kami sendiri. Tuhan, kami mau kekuatan-Mu ada atas kami. Kami belajar untuk dengar dan melakukannya. Sehingga apapun keadaan dan situasi yang terjadi hari ini, maka kami akan jadi anak-anak Tuhan bijaksana. Janji-janji-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau Tuhan akan melepaskan kami dari segala penyakit. Engkau akan menjadi pembela kami Tuhan. Engkau akan membuat baik keadaan kami dan keluarga kami. Engkau akan melepaskan kami dari kemiskinan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan menyayangi kami. Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan mempromosikan kami. Bahkan Tuhan dengan senang hati Engkau akan membuat kami makmur seperti firman Tuhan katakan. Karenanya hari ini hamba berdoa, biar kiranya kasih Allah dinyatakan atas setiap Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di persekutuan doa mulia ini. Dia berkata lebih dilimpahkan atas mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, suami, istri, anak cucu untuk mereka. Tuhan memberkati bisnis usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan iman dan rohani mereka. Tuhan akan memberkati apapun yang mereka lakukan dan dibuat menjadi berhasil. Itu karena Tuhan hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati.